Happy ini yang mempunyai latar belakang usaha. Saya tuh takut ketinggian, jadi saya nanya ada apa aja tugasnya kalau sudah sekolah di sana. Terus dia bilang nanti naik tower tiang listrik katanya, naik tower ini buat bikin pemancar dan sebagainya. Nah, perjalanan ke Poin nih, ngerintis ke Poin gimana ya Kak? Full ke multimedia, garap animasi gitu, terus live streaming dan lain sebagainya lah. Oke, Kang Eka, Ketua Umum HIPMI Kota Banjar. Iya, BPC HIPMI Kota Banjar. BPC kalau HIPMI? BPC, ya kalau HIPMI mah BPC. Periode? 2022-2025. Berarti tahun ini? Tahun ini harusnya ya akhir selesai. Periode sekarang? Iya, akhir periode sekarang. Nah, Kang Eka bicara soal HIPMI ya. HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Otomatis dong anggota-anggota ataupun kader HIPMI ini yang mempunyai latar belakang usaha. Betul, iya. Nah, notabene secara basic yang saya tahu Eka itu kan jurusan dulu kuliah perawat ya, perawat saya. Nah, motivasi ataupun latar belakang yang menjadi pengusaha itu gimana Eka? Nah, awal mula mungkin saya kira sih kayaknya hampir semua orang itu pasti berlatar belakang akan dorongan ya. Nah, sesuatu hal itu terbentuk atau bermula dari sesuatu hal yang mendorong gitulah kurang lebihnya. Nah, saya itu dulunya bisa dibilang nggak mampu lah gitu. Orang tua itu tidak bisa membiayai kurang lebihnya gitu. Tapi bukan berarti saya juga menjustifikasi bahwa orang tua tidak mau untuk membiayai saya gitu. Tapi dalam artian koridor mungkin ya sudah jalannya ke sana mungkin gitu ya. Sudah jalannya ke sana. Saya berawal karir itu sebetulnya kalau diceritakan ke belakang, saya dulu sempat punya satu geng lah kurang lebihnya geng waktu SMP. Ada geng yang memang dipisahkan karena saya sekolah SMA-nya tuh nggak di Banjar. Oh, berarti SMA dulu nggak di Banjar? SMA saya nggak di Banjar, SMA saya di Purwokerto. Nah, jurusan waktu SMA apa tuh? Nah, kalau SMA dulu saya kalau SMA negeri ya, maksudnya jurusannya tidak bukan kejuruan gitu ya. Iya, sekolah menengah. Nah, waktu itu tuh sebetulnya sebelum sekolah menengah saya justru sesuai koridor bisnis sekarang. Saya masuknya ke ST Telkom. Saya dulu tes kebetulan lulus SMP, saya ikut tes di Telkom dan masuk tuh sebelumnya mas secara passing grade atau secara ujian tuh nomor 1. Cuman ada cerita lucu. Dulu teh ditanya, saya tuh ya riset dulu lah ya ke sekolah. Mau masuk ke sekolah kan nggak mungkin saya, aduh apalagi beda wilayah gitu ya, dari Sunda ke Jawa. Nanya dulu dong, otomatis saya tuh nanya ke senior yang udah di sana. Mas, gimana sih kata saya tuh? Gimana di saat sudah sekolah di SMK Telkom tuh kayak gimana gitu. Terus ada satu note yang memang saya tuh sebetulnya penakut di sana. Saya tuh takut ketinggian. Jadi saya nanya ada apa aja tugasnya kalau sudah sekolah di sana. Terus dia bilang nanti naik tower tiang listrik katanya, naik tower ini buat bikin pemancar dan sebagainya. Nah dari situ bilang ke orang tua, aduh saya kayaknya nggak bisa di karena sini. soal ketinggian. Soal ketinggian, aduh gimana saya mau enjoy gitu sekolah, sedangkan saya ada hal itu. Nah dari situ kebetulan adiknya bapak saya itu kuliah di Unsud dan dia nyari sekolah, udah aja sekolah negeri. Nah nyari dapatlah SMA 2 Purwokerto pada waktu itu tuh 2008 kalau nggak salah. 2008 itu SMA saya itu SMA terbaik se Indonesia pada waktu itu. Coba masuk tuh ke sini bergengsi katanya dan lain sebagainya. Cobalah masuk pakai jalur NEM, kebetulan pas SMP
Saya name-nya nomor 2. Waktu dulu mah kan masih pakai name ya. Pakai name. Syarat-syarat masuk cowok teh. Saya coba pakai name karena di Banjar saya nomor 2 terbesar nilainya. Ternyata masuk tapi di tatanan terakhir gitu. Ini manggilnya Bang ya, Bang Jan gitu ya. Siap. Bang, iya jadi masuk Bang Jan itu saya teh masuk, tapi urutannya udah terakhir karena jatah jatah kalau sekarang mungkin zonasi mungkin ya. Nah kalau di SMA saya dulu udah ada jatah dari luar kota itu cuma dikasih jatah 15 orang kalau nggak salah. Nah saya masuklah di situ. Nah inilah mulai berawal karir. Kenapa sih saya semakin suka ke multimedia atau mulai merambah ke bisnis ini gitu ya. Mulai mau ke bisnis si Kepoin itu saya masuk karena di sana itu pertama ada robotik gitu, ada jurusan SMA robotik. Tapi ada robotik. Ekstrakurikulernya ada robotik. Pertama itu. Terus kedua juga di sana ada anak yang dari luar negeri pertukaran pelajar. Jadi saya bisa kurang lebihnya ngobrol lah sama orang Belanda, sama orang mana bahasa Inggris karena saya jujur aja pas SMP tuh ngerasa nggak pede, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi mulai diskusi, oh ternyata gini. Nah, kenalah dengan fotografer asal Jogja dulu tuh, gitu ya. Fotografer asal Jogja. Saya ngobrol sedang ngegarap album kenangan waktu itu teh. Nah dari situ kok setiap ada kegiatan saya teh selalu diarahkan untuk jadi tukang foto. Nah di situ mulai bisnis yang awal mula Kepoin lah gitu. Yang berhubungan multimedia. Tapi mungkin nasib berkata lain. Saya waktu itu teh daftar ke IPB ya ke Institut Pertanian Bogor untuk jurusan IT. Sebetulnya masih nyambung nih. Secara keinginan mah dikejar gitu, dikejar. Tapi mungkin ya nasib berkata lain, ternyata harus balik lagi ke Banjar karena tidak ada biaya. Jadilah gitu. Kestikas. Saya tuh jurusan perawat. Nah ibu saya teh udah ibu saya kan perawat. Udah sama kayak ibu katanya gitu. Biar nanti adek yang sama bapak gitu. Kalau adek saya kan jurusannya pertanian, bapak saya kan lulusan IPB juga. Berarti gitu. awalnya Kepoin ini gerak bisnisnya di album kenangan. Album kenangan sebetulnya kalau khusus Kepoinnya gitu. Kalau sekarang garapannya apa aja berarti? Nah kalau sekarang mah alhamdulillah Kepoin ya garapnya album kenangan, percetakan, ada event organizer gitu yang memang kalau saya sih mengkoridori untuk saat ini karena sudah perubahan akta perusahaan ya itu teh full ke multimedia, garap animasi gitu, terus live streaming dan lain sebagainya lah. Nah gitu. Ide nama Kepoin itu dari mana? Nah ide ya orang juga banyak yang menanyakan ide nama Kepoin dari mana ya gitu. Dulu teh ya itu tadi saya punya geng ya Kang, punya ini Bang John punya temen lah gitu ya, geng gitu, geng bekas SMP, pas dulu SMP ngobrol gitu. Nah saya juga lupa lagi celotehannya seperti apa, cuma yang pasti tuh waktu itu ini kita mau bergerak untuk dokumentasi apa ya namanya gitu. Nah saya ngeluarin celotehan terus lah kepo wae mana mah cenah gitu dari situ. Nah dari situ langsung lah udahlah kepo aja gitu. Berarti nama Kepoin ini berangkat dari tongkrongan ya? Ya dari tongkrongan benar. Tidak perlahan tongkrongan. Tidak ada yang tidak nggak ini gini, nggak formal gitu. Bukan hasil istiharoh. Bukan. Malah hasil celotehan semata lah gitu. Kepoin. Nah Kepoin itu ya Kepoin sebelumnya kepo. Nah innya itu Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kepo Indonesia. Jadi rasa ingin tahu kita lah terhadap Indonesia gitu. Nah perjalanan Kepoin nih, ngerintis Kepoin gimana ya Kak? Itu kapan sih mulai berdiri? Udah berapa tahun? Berapa tahun ya? Kalau secara akta perusahaan kita baru dari 2017. Tapi kalau secara perjalanannya itu kita dari 2009. Iya, jadi saya masih SMA sebetulnya mah. Iya, dari semenjak ya itu tadi ada geng SMP 2008 kan saya lulus, masih berkomunikasi intens, terus sering diskusi lah. Jadi kalau dulu tuh kebetulan
kalau saya kan udah full day school di sana mah. Jadi hari Jumat tuh saya pulang. Nah, hari Sabtu dan Minggunya tuh karena teman-teman Mas Sabtu masih sekolah di Banjar rumah. Nah, biasanya saya nongkrong. Jadi nungguin mereka pulang. Apa lah kegiatan gitu Sabtu Minggu mah pokoknya buat nungguin mereka pulang dari sekolah gitu. Tapi Eka setuju gak dengan pendapat bahwa biasanya usaha atau bisnis itu berangkat dari hobi? Hobi. Nah, kalau disebut secara apa? Secara basic bisnis kurang setuju. Nah, tapi kalau di basic secara perjalanan memang faktanya seperti itu gitu. Jadi ya setuju-setuju aja sih sebetulnya mah gitu. Jadi hobi itu ketika diarahkan sebenarnya bisa menjadi peluang usaha ya. Ya bisa jadi peluang usaha gitu. Betul banget itu tuh. Cuman ya itu ada kalau dalam koridor bisnis ini ya, dalam koridor bisnis ada sisi negatif kalau memang hobi itu berawal usaha itu berawal dari hobi karena kita jadi kadangkala seenaknya gitu. Nah, itu mungkin yang harus ya saya pahami Mas semenjak perjalanan bisnis. Wah, jangan nih kalau basic hobi karena kita jadi seenaknya gitu. Nah, gitu. Apa keluh kesah perjalanan perjuangannya? Karena nggak mungkin nih ngerintis usaha itu pasti ada dinamika, perjuangan, betul. Terus latar belakang kan itu. Kan bisa jadi orang menyangka dengan kepoin yang hari ini sudah sebesar sekarang. Alhamdulillah. Karena ini karena latar belakangnya ABC, punya modal kan gitu. Betul. Banyak yang bilang gitu, bahkan teman sendiri pun ada lah. Ya ada teman deket banget dia bilang ada orang tua maneh mah mampu cina gini, ada yang bilang gitu. Nah, kalau diceritakan di breakdown ke belakang ya di beberapa podcast juga saya kayaknya pernah menyampaikan juga kurang lebihnya bahwa saya itu bisnis bukan di podcast kan di seminar saya sempat menyampaikan bahwa bisnis saya tuh bisnis nol modal, nol rupiah. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, banyak yang bertanya-tanya juga karena memang bisnis ini saya juga aneh, kok saya bisa sampai di titik ini gitu. Disebut nol rupiah benar-benar saya tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Kan kalau namanya bisnis itu ada perencanaan bisnis plan awalnya ya. RAB-nya tuh misalkan kita mau beli kamera berapa ya, mau beli komputer berapa ini berapa. Nah, ini mah tidak. Jadi benar-benar nol rupiah tuh berawal dari saya hobi tadi, betul, hobi di bidang multimedia. Kebetulan saya waktu itu merintis nama komunitas foto, namanya tuh Banjar Art Fotografi. Nah, diskusilah dengan teman-teman fotografer teh, ya coretehan iseng lah. Saya pengen punya foto studio gitu, yang ini gedungnya gitu. Saya tuh sempat nunjukin. Berarti sempat nunjuk gitu. Sempat nunjuk gedung yang sekarang tuh saya milikin sampai saat ini gitu. Gitu sempat nunjuk, ini saya gedungnya di sini karena dulu tuh pas nunggu teman saya pulang, historikalnya sebenarnya balik lagi ke sana, ke grup saya yang dulu SMP ya. Di saat nunggu mereka tuh saya pasti warnet di situ, ngewarnet di situ gitu. Dulunya bekas warnet. Pasti saya nongkrongnya di situ, nungguin mereka pulang, saya di situ. Nah, singkat cerita, ternyata teman saya tertarik yang di komunitas foto ya. Dia tertarik, mungkin dia berbisnis dengan saudaranya gitu, dimodalin lah, dimodalin lah dari mulai peralatan kamera apa dan lain sebagainya, dimodalin. Tapi mungkin ada sesuatu hal karena mungkin masih arogansi anak muda gitu, ada arogansi anak muda. Mungkin dia lebih suka kayak ada barang baru, ada barang branded beli dan lain sebagainya. Ternyata bagi hasil dengan saudaranya nggak bagus. Nah, alhasil ceritalah ke saya gini-gini dan sebagainya. Ini alatnya udah nggak ada. Nah, singkat ceritanya masa kontrakannya tuh masih ada 15 hari ya. Nah, kebetulan saya punya alat. Nah, ini kalau diceritain ke belakang lagi panjang sebenarnya gitu. Pada intinya mah saya kenalan dengan istri saya. Nah, sekarang udah jadi istri, kalau dulu pacar lah pokoknya. Bahkan belum pacar nih, belum pacar. Dia murid SMK 1 Banjar, mau uji kom ceritanya. Nah, dia tuh lihat di sosial media saya bahwa ada les, karena saya buka les di rumah gitu. Walaupun nggak punya alat sebetulnya, nggak punya kamera, nggak punya printer, nggak punya apa-apa lah gitu.
Modal nekat, modal pengetahuan aja karena saya pernah di bidang foto gitu. Modal nekat aja ceritanya. Alhasil dia les di saya. Nah, satu waktu mau uji kom, bilanglah dia ke orang tuanya, "Pak, beli kamera dan sebagainya." Orang tuanya nelponlah ke saya untuk untuk nyari kamera apa yang pas gitu. Singkat cerita udah kebeli aja ceritanya. Ternyata kameranya nggak kepake ya. Nggak kepake, dititipin lah di saya gitu. Udah aja jadilah ada fasilitas. Jadilah ada fasilitas, saya mulai mengasah foto semakin ini gitu ya. Walaupun secara basic udah ada gitu. Tapi kan secara prakteknya kurang. Prakteknya secara prakteknya belum terlalu ini. Singkat cerita, adalah peluang SMA 1 Banjar, masih ingat saya. SMA 1 Banjar itu udah habis masa album kenangannya. Jadi adalah buku angkatan lah ya, gitu, yearbook namanya. Yearbook, cobalah saya presentasi ke SMA 1 Banjar dan alhasil memperbaiki karena berawal dari kasus itu karena ada tekanan ya. Waktu itu teh ada adik saya sebetulnya sekolah di SMA 1, album kenangan Abi gagal gini dan sebagainya gitu. Karena saya ada basic foto, ya udahlah besok ke sekolah gitu. Ngegarap lah adik kelasnya gitu, ngegarap adik kelasnya. Ya diskusi presentasi ya dari mulai A sampai Z gitu ya cerita. Dan itu bisa dikatakan pilot project ya? Iya, pilot project padahal. Tapi biasalah namanya marketingnya. Ayo jualan depan muridnya mah kita udah ini gitu lah. Karena ini yang lain mungkin sebelumnya teman-teman di luar sana kaget, berarti dia kan ditipu ya. Wah, ditipu ya. Tapi enggak, pada kenyataannya ternyata alhamdulillah sampai selesai pun kita clear, maksudnya tidak ada kegagalan, bahkan bisa dibilang lebih murah daripada album kenangan yang lain dengan spesifikasi yang sama, gitu. Nah sampai saat ini ya alhamdulillah terbentuklah Kepoin Studio yang mungkin teman-teman harus tahu juga. Kepoin Studio itu saya anggap ulang tahunnya lah mungkin ya, atau hari lahirnya itu per tanggal 1 puasa. Berarti sekarang bulan lahirnya Kepoin. Betul, ini tuh tepat banget bulan lahirnya Kepoin gitu. Nah, kembali ke kontrakan yang itu gimana? Kembali ke kontrakan ya hasil karena saya punya kamera ya ditawarkanlah ke teman saya itu gitu. Udah seadanya dari saya karena ada waktu 15 hari gitu. Dilalah lagi puasa, nggak kebayang ternyata lebaran itu untuk bisnis fotografi itu jos lah gitu. Bulannya maksudnya berarti emang momentum yang bagus. Betul, momentum puasa itu kita biasanya 2 minggu itu 1 minggu pertama itu sepi karena kan baru mungkin bukbernya masih di rumah masing-masing gitu ya dengan keluarga gitu. Nah di minggu kedua tuh biasanya udah mulai ada bukber SMP, bukber SMA gitu, kuliah dan sebagainya. Nah di pulang bukbernya itu biasanya mereka foto bersama gitu. Nah itulah momentum yang sebetulnya tidak diduga-duga waktu itu. Wah, pas saya kaget pas bulan puasa, ini rame gitu. Nah dari situ saya bisalah men-take over bisnis Kepoin gitu. Waktu itu namanya belum Kepoin, dulu itu namanya Rijuka kalau nggak salah. Awalnya Rijuka nama brandnya itu. Terus saya ganti menjadi Kepoin karena jadi saya kan yang punya. Kalau Rijuka itu kerjasama saya dengan teman saya waktu itu. Yaitu sampai sekarang alhamdulillah yang Kepoin itu bisa berjalan dan memang milik pribadi lah gitu, secara bisnis milik pribadi gitu. Nah gini Eka, kalau misalkan ada orang nih ataupun teman-teman yang generasi muda lah yang ingin konsultasi, ingin sharing dengan Eka, itu boleh nggak? Boleh banget. Multimedia, usaha. Boleh banget Boleh di-share nggak kira-kira hubunginya kemana? Kalau mau menghubungi bisa ke sosial media saya kalau di Instagram Muhammad Eka Ek gitu. Muhammad Eka X. Iya, Muhammad Eka Eka gitu, tapi disatuin gitu, Muhammad Eka Ek. Di TikTok juga sama itu, di Facebook juga sama. Kalau di Facebook nama lengkap Muhammad Eka Setia Kinding gitu. Kalau perusahaan apa? Kalau perusahaan Kepoin Studio. Kepoin Studio untuk
Untuk divisinya, kalau untuk brand perusahaannya CV Kepoin Indonesia. Tapi ada juga itu medsosnya ya? Ada. Jadi bisa ke medsos, bisa ke medsos pribadi, bisa ke medsos perusahaan, betul ya. Kak, closing statementnya dong. Oke. Nah, untuk teman-teman nih, motivasi ataupun pesan apa? Siap. Dari pembicaraan ini mungkin quote-nya atau closing statementnya yang selalu saya simpen itu ya. Sebetulnya saya punya tagline mungkin ya, hidup cuma sekali, mati tidak bawa apa-apa, berguna untuk orang banyak. Nah mungkin kurang lebihnya kenapa saya selalu menuliskan itu berawal dari saya mungkin dari mulai main-main sampai sekarang bisa main-main gitu. Maksudnya kalau dulu main-main ya mainnya aja, kalau sekarang mah mungkin main karena udah ada modal, udah ada keuntungan, ya saya jadi bisa lebih main-main ke yang lain, kurang lebihnya bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Dalam artian teman-teman yang memang di sini entah itu mau berbisnis dari multimedia ataupun UMKM ataupun dalam bisnis retail gitu ya, tidak pernah sesuatu hal itu bergantung pada sesuatu poin gitu lah, kurang lebihnya mah. Dalam artian tadi saya juga ternyata berbisnis 0 rupiah bisa gitu, tapi yang dibayangkan ya bagaimana kita bisa memperjuangkan itu aja sih ya, mungkin kurang lebihnya mah Bang John. Oke, Eka, terima kasih banyak nih sama-sama ya. Jadi selain beliau ini Ketua Umum HIPMI Kota Banjar, beliau juga punya perusahaan yaitu Kepoin ya, Kepoin Studio salah satunya. Yang mau konsultasi ataupun mau sharing, mangga, tadi sudah di-spill ya nama medsosnya. Nah teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah membersamai pada prinsipnya apa yang kita inginkan itu harus kita perjuangkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ya Bang John.